Tapi maaf nggih, Pak. Sepertinya Pak Gio itu cinta banget sama Bu Kinan. Saya ketemu dia tuh udah lama. Waktu dulu dia masih kuliah. Saya kagum dengan kerja keras dia. Dia itu biaya kuliahnya sendiri loh. Dari hasil bekerja sambil kuliah. Saya itu dikenalin sama Restu. Dari awal pertama kali saya ngeliat dia, saya udah kagum sama dia. Waktu teman-temannya nongkrong, main, bergaul. Dia itu Jadi sabar, sabar Centini. Udah ngapain lagi di situ bikin kopi sana? Katanya tadi ndak Katanya apa? Anje Bu. Nyun sewu Bu. Lihat ya Centini, gue bakal kerjain lo abis-abisan. Sampai lo terpuruk banget dan ampun-ampun sama gue. Ini sebagai balas dendam gue karena lo udah membuat Restu semakin membenci gue. Ya Allah. Centini itu mesti gimana toh yo? Ngene salah. Ngono yo salah. Centini itu capek, ya Allah, mesti gimana ngadepin Bu Kinan. Kopi ini mesti gimana toh yo, biar pas. Padahal biasanya yo segitu dan ndak ada komplain dari Bu Kinan juga dari staff. Terus gulane juga mesti sepiro sih, biar ndak kemanisan. Aduh, aku jadi serba salah lek koyo ngene. Ditambahin salah, ndak ditambahin juga salah. Centini kan jadi ndak bisa kerja sing lain. Kasihan staff sing lain, belum dibuatin minum semua. sini udah. Oh, Pak. Saya aja yang bikin kopi buat Kinan. Oh, jangan, Pak. Niki tanggung jawab Centini, ini tugas Centini, Pak. Biar Centini aja, Pak. Sampai mau kopi toh, Pak. Saya itu mau bantuin kamu. Saya perhatiin dari tadi kamu tuh kayaknya sibuk banget kerja sendirian. Jangan, Pak. Nanti kalau misalkan Bu Kinan tahu, Centini bisa kena marah. Sampai juga pasti kena marah, Pak. Tenang aja. Kalau Kinan marah, saya yang tanggung jawab. Ya? Dan kalau Kinan tahu saya yang bikinin kopi buat dia, saya jamin dia nggak akan berani marah. Ngomong-ngomong, saya mau minta maaf sama kamu. Karena Restu itu udah membawa kamu ke permasalahan rumah tangganya dia. Jadi sekarang saya mau bantu kamu dengan menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan kamu. Oh, Pak, Centini jadi ndak enak, Pak. Udah. Adik saya itu sudah menyeret-nyeret kamu ke dalam urusan rumah tangga dia. Nah sekarang, saya sebagai kakaknya bertanggung jawab untuk membalas budi kamu. Dengan menyelesaikan semua permasalahan hidup kamu. Kopinya enak banget. Kinan pasti suka. Pak, Centini aja yang Udah, bawa. enggak. Biar saya aja yang nganter. Tapi, Pak, Kamu kerjain aja urusan kamu yang lain dulu. Ya? aduh, Pak iki piye toh yo? Aduh, ini pasti masalah maneng. Nanti aku kena marah, Pak, Pak. Awas ya kalau kopinya nggak beres lagi. Masuk. Selamat pagi, Bu Kinan. Mas Gio, kok pakai bawa-bawa nampan segala? Ya iya dong, ini kan aku bawain kopi untuk kamu. Nih kopinya. Tapi kalau rasanya nggak enak, mohon maaf ya. Kopi ini kan aku yang buat. Dan aku itu belum tahu banyak tentang selera kopi kamu. Mas yang buat? Ini Centini nggak tahu malu banget sih. Masa masa kamu tamu disuruh bikin kopi? Nggak bertanggung jawab banget tuh orang bener deh. Mas pasti udah dirayu sama Centini untuk bikin kopi ini, iya?
Aku maki-maki ini orang. Jangan dong. Aku sendiri yang mau bikinin kopi buat kamu. Aku nggak disuruh dan dirayu Centini kok. Oh ya, masalah tadi malam. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Kejadian semalam yang mana ya? Perasaan aku sama Restu. Maksudnya Mas percaya sama semua karangannya Centini, iya? Bukan itu maksud aku. Mas nggak mikir ya? Kalau aku tuh udah difitnah sama Centini, Mas. Kamu ini kenapa sih kok emosi terus? Kan aku bilang, aku itu nggak mau bahas masalah itu. Ya terus Mas kenapa nyinggung soal semalam? Jadi gini ya, semalam Centini itu mau ditabrak mobil. Nah, aku mau tanya sama kamu, yang mau nabrak Centini itu mobil kamu atau bukan? Coba kamu jawab dengan jujur. Jadi maksudnya Mas ikut belain Centini sekarang, iya? Mas aku dituduh sejahat itu sih, Mas. Mas pasti udah dipengaruhi juga sama dia kan? Gila ya sekarang semua orang nyalain aku, semua orang gak ada yang percaya sama aku, Mas. Termasuk Mas Gio kan? Ini orang harus aku kasih pelajaran. Kinan. Allah. Lo ngomong apa sama Mas Gio, ha? Bu, istighfar Bu, ini maksudnya Centini ngomong apa? Centini nggak ngomong apa-apa Bu. Ngapain dia sampai nyalahin gue, ha? Emang mulutnya emang harus gue tampar ya? Kina. Mas udah biarin aja, Mas. Aku mau tampar nih mulutnya, tau gak? Suka fitnah orang lo ya. Kamu itu nggak boleh nuduh sembarangan. Ya kenyataannya emang kayak gitu, Mas. Ini orang udah ngancurin kehidupan aku. Terus tuh udah dihasut sama dia, terus Vina juga udah sempet ngeraguin aku. Dan sekarang kamu kan, Mas? Kamu gak percaya lagi sama aku kan? Udah. Kamu itu jangan pakai emosi seperti ini. Semua itu kan bisa diomongin baik-baik. Udah. Centini, nanti aja beresinnya ya. Kamu keluar aja dulu. Saya mau bicara sama Kinan. Permisi Pak, Bu. Lo mau kemana, ha? Urusan kita belum selesai. Udah biarin aja, Mas. Aku benci banget sama dia. Aku benci banget. Kinan, kamu tuh jangan salah paham dulu. Aku tuh melakukan ini semua karena aku peduli sama kamu. Aku nggak mau kamu itu salah melangkah, salah bersikap. Aku tuh percaya sama kamu. Makanya tolong, jangan lakuin hal-hal yang buat kamu ada dalam masalah, ya. Udah. Kayaknya Mas Gio beneran cinta banget sama Bu Kinan. Harusnya Bu Kinan bisa menghargai itu. Dan beruntung banget karena dicintai sama lelaki sebaik Pak Gio. Mas Tejo! Cara Pak Gio ngelindungi Bu Kinan, kayak Mas Tejo ngelindungi aku. Mas Tejo yang selalu baik karo aku. Aku jadi tahu dan bisa ngerasain besarnya cinta Pak Gio karo Bu Kinan. Ya Allah, semoga Pak Gio bisa membimbing Bu Kinan ke jalan sing benar dan lebih baik. Sudah mau pulang ya Pak? Iya. Oh ya, Centini, saya mau minta maaf atas perlakuan Kinan sama kamu selama ini. Dia itu berlaku seperti itu karena dia itu butuh perhatian. Menurut saya dia sedikit kesepian. Ya, belakangan ini kan dia emang memikirkan diri dia sendiri. Jadi mungkin dia sedikit kurang peka dengan perasaan orang lain. Anje Pak, Centini paham. Tapi maaf nggih Pak, sepertinya Pak Gio itu cinta banget sama Bu Kinan. Saya ketemu dia itu udah lama. Waktu dulu dia masih kuliah. Saya kagum dengan kerja keras dia.
Dia itu biaya kuliahnya sendiri loh, dari hasil bekerja sambil kuliah. Saya itu dikenalin sama Restu. Dari awal pertama kali saya ngeliat dia, saya udah kagum sama dia. Waktu teman-temannya nongkrong, main, bergaul, dia itu